Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok sesi 224. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, tidak akan pantas kita ucapkan selain dari kata puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita bisa berkumpul di Zoom kali ini. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 11 sesi 224, saya sendiri sebagai moderator, Yulia Hafizoh, NIM 22231040, dan rekan saya Yesi Tri Ramadhani, NIM 22231039. Dan saya Wulandari Putri Pratiwi dengan NIM 22311038. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Ulan. Kepada Saudari Ulan, kami persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu perkembangan iptek dan seni. Sejalan dengan berkembangnya arus globalisasi di negara kita, terutama pada pesatnya peningkatan teknologi komunikasi, membuat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Implikasinya di dalam masyarakat sangat terasa. Oleh karena itu, pendidikan harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sedangkan kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Berkesenian menjadi kebutuhan hidup manusia. Melalui kesenian, manusia dapat menyalurkan dorongan berkreasi atau menciptakan yang bersifat orisinil, bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dalam menentukan keindahan. Slide selanjutnya. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu yang A menurut Imail Salim, Koni R. Temiawan 1991, gambaran pertambahan penduduk dari sekarang hingga abad ke-21 terus-menerus, bahkan penduduk akan terjadi pertambahan jumlah penduduk meskipun gerakan berhasil. Sebabnya, karena tingkat kematian menurun lebih cepat, yaitu sebesar 4,5%, dan turunnya tinggi kelahiran, yaitu sebesar 3,5%. Hal tersebut juga mengakibatkan berubahnya susunan umur penduduk. Yang B, penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya sedikit, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan dan pulau kecil. Saya kembalikan kepada moderator. Mute. Baiklah, terima kasih atas Saudari Ulan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Yesi. Kepada Saudari Yesi, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu aspirasi masyarakat.
Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nanti anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Akibatnya menimbulkan membanjirnya pelamar pada sekolah-sekolah dan arus pelajar menjadi meningkat. Aspirasi tersebut menyangkut kesempatan pendidikan, kelayakan pendidikan, dan jaminan terhadap taraf hidup setelah mereka menjalani proses pendidikan. Selanjutnya, 4. Keterbelakangan budaya dan sarana. Keterbelakangan budaya disebabkan beberapa hal, misalnya letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, penolakan masyarakat terhadap unsur budaya baru karena dikhawatirkan akan mengikis kebudayaan lama, dan ketidakmampuan ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Kebudayaannya dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yesi telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kelima yaitu kemajuan IST terhadap berkembangnya masalah pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan atau SCINC baik dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan sebagainya jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan. Misalnya saja, materi atau bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum sudah harus diubah atau disesuaikan, serta perkembangan teknologi. Misalnya, teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan ekonomi sosial baru. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan yaitu banyak sekali faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukan bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu perkembangan iptek, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, keterbelakangan budaya dan sarana, serta kemajuan IST terhadap perkembangan masalah pendidikan. Cukup sekian dari presentasi kelompok 11 sesi 224. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.